Kali ini kita akan membahas lanjutan dari aljabar boolean, yakni bentuk kanonik. Nah, sebagaimana yang telah Anda ketahui, bentuk kanonik ini merupakan ekspresi boolean dengan tujuan untuk menspesifikasikan suatu fungsi. Apa saja bentuknya? Bentuknya ada dua. Yang pertama kita sebut sum of product, yang disingkat SOP, yang mana SOP adalah penjumlahan dari hasil kali. Saya tuliskan contohnya. Nah, ini contoh dari penjumlahan dari hasil kali. Masing-masing variabelnya dikali, kemudian gabungan dari masing-masing literal ini dijumlahkan. Teman-teman perhatikan, dari contoh yang saya berikan ini, kita punya 3 suku. Suku pertama adalah X komplement Y komplement Z. Suku kedua adalah X, Y komplement Z komplement. Suku ketiga adalah X, Y, Z. Ini suku atau disebut juga term. Untuk tipe sum of product, suku atau term ini kita sebut dengan min term. Jadi kalau ditanya ada berapa banyak min term dari contoh yang saya berikan, hitung saja sukunya 1, 2, 3. Jadi kita punya 3 min term dari contoh ini. Ingat ya, sekali lagi, untuk SOP atau sum of product atau penjumlahan dari hasil kali, suku-sukunya kita sebut dengan min term. Kita simbolkan dengan M huruf kecil. Selanjutnya untuk product of sum atau perkalian dari hasil jumlah, yang ini saya tuliskan contohnya. Kita sebut fungsi Gx, Y, Z. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Untuk fungsi G, X, Y, Z, sama seperti fungsi yang tadi, fungsi ini memiliki 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku, dan 5 suku. Untuk product of sum itu, suku-sukunya atau termnya itu kita sebut simbolnya adalah M huruf besar. Kemudian kalau ditanya ada berapa max term dari contoh yang diberikan, jawabannya tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya 5 max term. Perlu saya tegaskan bahwa baik min term maupun max term ini hanya bisa kita hitung jika variabel-variabel yang terkandung di dalamnya itu lengkap dengan variabel ini. Jadi jika suku itu memiliki X, memiliki Y, memiliki Z, baru bisa kita sebut max term. Baru bisa kita hitung 1 max term, dan seterusnya. Sama halnya berlaku pada SOP dengan suku yang kita sebut min term itu. Jadi kalau hanya ada X saja, kalau di sini hanya ada X saja, itu tidak bisa kita masukkan sebagai min term ya. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi dengan 3 variabel atau 3 peubah. Taruhlah fungsi A, variabelnya adalah X, Y, dan Z. Maka kalau kita temukan suatu suku yang isinya hanya X saja, apakah kita bisa katakan ini adalah min term? Tentu tidak. Kenapa ini tidak bisa disebut min term? Karena variabelnya hanya 1. Sementara untuk bisa disebut min term, variabelnya harus utuh. Harus memiliki X, memiliki Y, dan memiliki Z. Selanjutnya jika sukunya seperti ini. Nah, menurut teman-teman apakah ini min term atau bukan?
Jawabannya sama seperti yang di atas, jawabannya ini adalah bukan minterm. Kenapa? Karena tidak memiliki variabel X. Jadi yang bisa kita katakan minterm adalah jika suku tersebut mengandung misalkan tuh X, Y, Z tambah X, Y, Z seperti itu tambah X komplement Y komplement Z seperti itu. Jika fungsi tersebut mengandung suku-suku seperti ini, baru kita bisa katakan fungsi tersebut memiliki 3 minterm. Nah, seperti itu teman-teman. Hal yang sama juga berlaku pada product of sum. Coba kita lihat contoh untuk product of sum. Masih tetap menggunakan fungsi yang ini. Kita lihat jika suku di dalam fungsi seperti ini, misalkan saya tulis, apakah ini sudah bisa disebut max term? Tentu tidak, karena tidak memiliki variabel Y. Jadi ini bukan max term ya. Demikian pula jika formatnya seperti ini. Ini juga sama, tidak memiliki variabel Y, jadi ini sama jawabannya, bukan max term. Yang lengkap seperti apa? Yang lengkap jika semua variabelnya terkandung di dalam suku tersebut. Misalkan, nah ini kita katakan sebagai max term. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada satu contoh lagi, saya tuliskan misalnya. Yang ini min term, max term atau bukan? Kalau kita perhatikan di sini ada operasi dot yang terlibat, tetapi tidak utuh, tidak memiliki variabel Z. Maka ini kita tidak bisa katakan sebagai min term. Demikian pula untuk max term tidak bisa kita definisikan sebagai max term ya. Ini juga bukan max term. Seperti itu teman-teman penjelasan singkatnya. Ya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara untuk membentuk min term dan max term. Nah, untuk min term saya tuliskan jika variabelnya bernilai 0, maka kita tulis variabel tersebut dalam bentuk komplement. Sedangkan untuk variabel yang bernilai 1, maka kita akan tulis tanpa komplement. Hal yang sebaliknya berlaku untuk max term ini. Pada max term atau pada operasi POS, yang min term ini pada operasi SOP, sum of product, yang ini product of sum. Nah, untuk membentuk max term ini, jika variabelnya bernilai 0, maka kita akan tuliskan dalam bentuk tanpa komplement. Sebaliknya, jika variabel tersebut nilainya 1, maka kita akan tulis dalam bentuk komplement. Cara membentuk min term dan max term ini kita bisa manfaatkan tabel kebenaran. Saya tuliskan tabel kebenaran. Kombinasi inputnya ada 4, 00, 01, 10, dan 11. Oke. Ingat kembali pernyataan yang di atas. Jadi untuk min term, jika variabelnya itu bernilai 0, maka kita tulis dalam bentuk komplement. Sebaliknya jika variabelnya 1, kita tuliskan tanpa komplement. Nah, perhatikan yang di bawah. Input atau variabel X-nya 0, variabel Y-nya 0. Maka untuk membentuk min term,
kita tulis X komplement Y komplement. Kenapa dipasangi komplement? Karena masing-masing variabelnya bernilai 0. Kita harus mengikuti panduan di atas ini. Demikian ya teman-teman. Lanjut untuk kombinasi yang kedua. X-nya 0, Y-nya 1. Maka X-nya akan kita tulis dalam bentuk komplement. Sementara Y-nya bernilai 1, kita tulis tanpa komplement. Seperti itu. Sorry, ini harusnya 1, 0 ya. Selanjutnya untuk kombinasi yang ketiga 1 dan 0. X-nya 1, maka ditulis tanpa komplement. Y-nya 0, maka ditulis dengan komplement. Yang terakhir, kombinasinya adalah 1 untuk X dan 1 untuk Y, maka kedua-duanya kita tulis tanpa komplement. Jadi ini adalah suku atau termnya, dan ini adalah lambang. Nah, untuk lambang kombinasi yang pertama dengan input X0 dan Y0, kita tulis M0. Ingat, M huruf kecil untuk min term. Selanjutnya M1, M2, dan M3. Itu untuk min term. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini. Kita lanjut untuk max term. Ingat, untuk membentuk max term, formatnya terbalik ya dari min term. Jadi, jika variabelnya 0, itu yang kita tulis tanpa komplement. Jika variabelnya 1, itu yang kita tulis dengan komplement. Saya tuliskan dulu. Nah, suku yang pertama, lihat variabelnya 0 dan 0. Maka kita tulis tanpa komplement. X tambah Y. Ingat, untuk max term operasi POS ya, product of sum. Jadi kita gunakan tanda tambah. Selanjutnya untuk X0 dan Y1, X-nya tetap tanpa komplement, sementara Y-nya karena bernilai 1 harus ditulis dalam bentuk komplement plus Y komplement, seperti itu. Yang ketiga, X1, Y0, berarti kebalikannya, X komplement tambah Y. Yang terakhir, X1, Y1, maka kita tulis X komplement tambah Y komplement. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk lambangnya sama dengan min term, tetapi ingat max term menggunakan lambang M huruf besar. Kita tulis M besar. Mulai dari M0, M1, M2, dan M3. Seperti itu cara membentuk min term dan max term. Nah, sekarang bagaimana jika variabelnya ada 3? Jika kita memiliki 3 variabel, variabelnya adalah X, Y, dan Z, maka tentu kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi. Dengan demikian, lambang untuk min term dan max term, untuk min termnya mulai dari M0 sampai M7. Sementara untuk max term mulai dari M0 juga sampai M7. Seperti itu teman-teman cara membentuk min term dan max term. Kita lanjut di video berikutnya.